Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini saya akan bagikan versi sederhana, namun penjelasannya sangat panjang gitu ya. Baik. Di sini saya akan bagikan versi downtrend ya. Jadi, ketika pasar sedang downtrend atau banyak candle merah, itu adalah kesempatan kita untuk banyak profit ya. Jika kalian bisa mendalaminya lebih lanjut, kalian pun bisa menerapkan teknik ini di sedang uptrend ya. Oke, dalam downtrend saya akan beri contoh seperti ini. Ya, contoh ini candle warna merah ya. Kemudian di candle selanjutnya itu warna merah juga ya, seperti ini. Dan sumbunya itu lebih panjang di atas ya, sumbunya lebih panjang di atas ketimbang di bawah, yang berarti ini adalah titik terendah dari candle ini ya, titik terendah dari candle ini, dan ini adalah titik teratas dari candle ini. Oke, berarti di sini kita OP buy ya, kita OP buy. Oke, saya akan bahas ketika candle ini memiliki sumbu lebih panjang di bawah ketimbang di atas ya, ketimbang di atas. Ini adalah titik rendah, ini adalah titik atas. Ketika memiliki sumbu lebih panjang di bawah, ini sedang merah, ini merah, kita akan ikuti sumbu ini yang berarti bawah, sebab body ini ya, body si candle ini sudah menembus titik terendah dari candle ini. Oke. Baik, di sini saya akan kalian screenshot aja ya yang tadi, kemudian saya akan bahas lagi candle seperti ini. Candle ini, nah oke, tunggu dulu. Ya, candle ini berwarna merah dan ini adalah hijau. Si ini adalah titik terendah dari candle ini titik tertingginya. Kemudian si candle ini memiliki sumbu bawah ya, memiliki sumbu bawah panjang, atas pendek. Itu mengikuti sumbunya juga ya, mengikuti sumbunya yang berarti sell. Oke, sebab si body ini ya, si body candle ini sudah tembus dari titik terendah ini, dari titik terendah candle ini ya. Perhatikan di situ, ketika bodinya sudah tembus ya, ketika bodinya sudah tembus itu ikuti tren, ketika bodinya sudah tertembus itu ikuti tren. Namun seperti ini, namun jika seperti ini candle hijau, sebelumnya ini candle merah ya, ini candle merah, nah seperti ini, dan bodinya itu tidak menembus ya, ini adalah titik terendah, ini sumbunya, sumbu si hijau ini sumbu si hijau ini, hanya sumbunya saja yang tembus dari titik terendah candle ini, yang berarti ini adalah candle kenaikan ya. Di candle selanjutnya di sini dia akan kenaikan ya. Ketika candle merah dan bertemu candle hijau, tapi sumbunya si candle hijau ini tidak tembus dari candle ini, namun sumbunya saja ya, bodinya tidak tembus, itu akan kenaikan. Oke, di situ, di sini saya coba praktekkan ya, praktekkan dulu yang di sini. Ini pasar sedang uptrend. Kita tunggu candle berwarna merah ya, sebab saya kasih ini adalah candle merah ya, awal candle merah. Oke.
Kalau kalian bisa menerapkan ini di layar terbalik ya, untuk uptrend layarnya harus dibalik. Serius boy, saya tidak bercanda ya. Untuk menerapkan ini ketika uptrend layarnya dibalik itu lebih baik dengan cara seperti saya tadi ya. Ini adalah titik terendah, ini titik terendah. Oke, kurang pas, tidak ini. Nah, si sumbunya ya, ini adalah titik terendah. Ketika ini titik teratasnya ketika candle hijau yang sedang terbentuk ini ya, ketika candle sedang terbentuk ini tidak menembus titik terendah itu yang candle sebelumnya, itu akan kenaikan ya. Di situ akan masih kenaikan trennya ya. Jadi perhatikan di situ. Oke, udah dulu boy. Oke, di sini akan kenaikan ya. Di sini masih kenaikan. Kita OP by detik 00 seperti ini. Durasi agak panjang di sini, jadi saya bisa menjelaskan lagi. Kita OP by di situ, sebab di sini ini adalah titik terendahnya ya, titik terendah dari si candle ini. Ini adalah titik tertingginya. Ini titik tertingginya, ini titik terendahnya, seperti itu. Dan si candle yang terbentuk tadi ini tidak menembus dari titik terendah itu ya. Si seller itu tidak kuat menembus titik terendah itu, yang berarti dia adalah masih kenaikan di situ. Namun jangan cuma di situ ya. Ketika si candle ini yang tadi terbentuk ini menembus titik support ini, titik resisten ini, maka akan penurunan boy ya, jangan salah di situ. Maka akan penurunan hasil dari candle ini yang tadi terbentuk, akan penurunan ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini hanya candle sebelumnya ya. Candle ini patokannya itu. Ini hanya saya bagikan untuk downtrendnya. Sebab kalau dengan uptrendnya itu tidak beda jauh dengan ini, tinggal sebalikannya saja. Makanya saya sarankan tadi layarnya dibalikan saja. Seperti itu boy. Oke, saya akan bermain lagi. Kita tunggu candle merah ya. Ini kebetulan sekali candlenya merahnya cuma satu boy. Biasanya sih banyak ya, jadi sabar aja. Ini GBP USD sedang uptrend. Saya sarankan juga untuk asetnya, kalau ingin yang tenang, yang stabil ya, di aset mata uang saja. Cintai satu aset sebenarnya ya, agar kalian bisa tahu gitu sifat-sifatnya itu. Jika kalian bermain di berbagai aset gitu, kalian itu akan kesusahan sebenarnya boy. Kalian akan kesusahan. Tapi kalau sudah hebat gitu, jangankan di kripto ya, di apapun itu, di forex ya, di apalah itulah, pokoknya bisa gitu. Cuman saya belajar itu di GBP USD, Euro USD seperti itu lebih gampang untuk penerapannya ya. Oke, di sini akan mulai penurunan sepertinya boy. Sebenarnya dalam satu periode ini ya, ini akan selalu muncul ya, downtrendnya itu sangat kuat, uptrendnya sangat kuat. Jadi lebih enak di sini sebenarnya, tidak sideways seperti itu. Kalau kalian bermain di pasar sideways, kalian harus cepat membacanya. Bacanya cukup seperti yang tadi aja. Jadi cukup fokus di ini titik tertinggi dan titik terendahnya seperti itu.
rokok dulu boy, bentar ya. Oke, kembali lagi. Jadi seperti yang tadi ya, saya ulangin lagi. Ini candle merah ya, terbentuk candle merah. Kemudian selanjutnya itu terbentuk lagi candle merah. Dan ini adalah titik terendah dari candle ini. Ini adalah titik tertingginya. Nah, ketika si candle ini memiliki sumbu lebih panjang atas daripada di bawah, itu akan kenaikan ya. Itu akan kenaikan. Namun sebaliknya ketika sumbunya itu lebih panjang dan ini pendek, dia akan penurunan di sini ya. Perhatikan di situ. Sebab yang paling fatal adalah di body ya, di body. Ketika bodinya itu sudah menembus titik terendah ini, itu pakai cara ini boy, pakai cara ini ya. Kita ulangin lagi dengan uptrendnya, dengan ininya. Ketika ini kan candle tuh sama, ini titik terendah, tidak tembus tapi sumbunya tembus ya. Sumbunya itu menembus dari titik terendah ini, dan di sumbu atasnya itu adalah pendek. Jadi sebaliknya seperti yang tadi ya, dia akan kenaikan di sini. Namun ketika bodinya ini menembus titik ini, titik tertinggi dari sini, ini tembus ya, berarti open sell ya. Jika terlalu tinggi dari titik tertinggi ini, open sell. Sama halnya seperti yang tadi, ambil reversalnya ketika menembus dari titik tertingginya di candle ini ya. Semua berlaku, ambil reversalnya ketika menembus titik tertingginya. Oke. Nah, dan di sini terbentuk candle merah ya. Titik tertinggi candle merah adalah di sini. Titik terendahnya adalah di sini. Dan si candle ini bodinya menembus. Seperti apa yang saya jelaskan tadi. Ketika bodinya menembus ya, bodinya ini menembus titik support ya, support dari candle merah itu, maka open sell ya. Di candle selanjutnya itu open sell. Ini bukan masalah pasar sedang uptrend kemudian langsung tunggu downtrendnya, tidak. Ini berlaku juga ketika sideways atau gimana pun ya. Di sini kita sell. Nah, ketika dia sedang berada di situ atau berwarna hijau, itu adalah idealnya ya. Itu adalah idealnya. Di sini dia pasti akan merah ya, tidak mungkin akan berwarna hijau. Di situ tidak akan berwarna hijau. Kita lihat aja di akhirnya, di detik kosong-kosongnya ya. Oke, kita ambil lagi yang ini. Kita ambil lagi titik tertinggi dari candle ini dan titik terendahnya di candle ini ya. Ini titik tertingginya, ini titik terendahnya. Anggap saja di sini dan di sini ya. Nih. Oke, apakah dia menembus? Kita lihat. Di sini dia akan kenaikan kembali boy. Di sini dia akan kenaikan kembali sebab
si ini tidak menembus, asalkan si candle hijau ini juga sumbunya sumbu ininya, bodinya tidak menembus sumbu bawah ya, tidak menembus titik paling bawah ini nih. Di sini akan kenaikan terjadi kembali, kita OP buy 00 ataupun di detik. Oke, telat boy, ternyata dia tembus, kita OP sell di sini seharusnya boy, itu resikonya boy. Di sini kita OP sell ya, jangan OP buy sebab sudah menembus ini, sudah menembus titik tertinggi ini ya. Yang OP buy tadi itu pasti loss, kita OP sell di situ. Di detik 00 ini, di sini kita OP sell ya. Yang buy itu akan loss. Di situ dia akan merah boy. Cuma tadi saya kegocek ya, yang itu, yang open buy tadi kena gocekan dari si candle ini, kena goceknya seperti itu. Jadi apa ya, harus teliti, benar-benar teliti. Jangan sampai ketika si candle ini sedang set naik seperti tadi aja gitu, kita harus perhatikan di situ. Informasi dan konfirmasi sudah benar ya. Kita mulai lagi. Ini adalah titik tertinggi, ini adalah titik terendah ya. Si candle merah itu tembus ya, bodinya itu tembus seperti apa yang saya jelaskan tadi. Ketika sumbunya itu lebih panjang atas, kita OP buy, namun ketika sumbunya panjang bawah, kita OP sell. Oke, kita lihat, perhatikan sumbunya. Oke, di sini imbang ya, berarti kita OP sell di sini, ngikuti candle sebelumnya. Oke, dia tidak naik dulu, kita telat di situ boy. Oke. Jika ingin aman, jika ingin bermain aman ya, kita ambil titik tertingginya ya. Tidak rekomendasikan untuk OP di situ, tidak direkomendasikan, sebab bisa jadi ini candle sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali ya, jadi tidak rekomendasikan kalau OP di tengah-tengah seperti ini nih. Di tengah-tengah seperti ini tidak direkomendasikan, jadi usahakan pas di sini awal, ataupun lebih baiknya itu di atasnya ya, karena informasi dan konfirmasinya itu sudah benar ya, dia akan merah di situ. Intinya warna candle selanjutnya itu akan tahu gitu, hijau ataupun merah ya, tinggal kita sesuaikan saja. Saya ketika ambil detik 00 itu untuk patokannya saja ya, untuk patokannya ketika si candle ini langsung turun saja gitu, tidak naik dulu, membuat apa ya, membuat kesempatan kita untuk OP lebih banyak lagi, itu tidak ya. Kita OP langsung detik 00 itu agar ketika sudah turun ya kita mendapatkan posisi tertingginya. Namun ketika dia naik sedikit gitu, kita boleh tambah lagi, tapi dengan satu syarat ya. Syaratnya itu kalian harus benar-benar teliti di candle sebelumnya ya. Sebenarnya ini adalah rahasia terbesar saya ya. Ini adalah rahasia terbesar saya, jadi beruntung aja gitu yang mau kerjasama gitu, mau belajar bersama gitu. Jadi seperti itu ya. Baik, di sini saya akan coba apa lagi ya. Ini adalah titik terendah, ini adalah titik tertinggi, seperti syarat tadi aja ya. Dan si candle hijau ini tidak bisa menembus, maka kita di sini OP buy ya, OP buy.
ketika dia turun seperti itu adalah ideal, sangat ideal sekali. Oke boy, gimana menurut kalian? Sangat simpel kan? Itu untuk candle merah ya, untuk candle merah. Jika kalian bisa mendalami ini lalu bisa menerapkan di candle hijau pun kalian akan bisa, tanpa saya kasih tahu juga kalian akan bisa ya. Intinya tidak beda jauh dengan seperti ini. Durasi nggak terasa udah 20 menit, jadi saya bisa OP berkali-kali tanpa loss ya, asalkan dengan cara yang tepat gitu. Dan kalian juga akan bisa OP berkali-kali tanpa loss asalkan dengan cara yang tepat juga. Oke baik, semoga kalian bisa mendapatkan pencerahan di video ini. Dan juga maaf kalau saya ada kata-kata yang tidak menyenangkan ataupun hal-hal lainnya ya. Jadi harus tetap semangat gitu, tetap semangat, jangan apa ya, ya pokoknya cukup sekian dan terima kasih ya. Selamat malam sahabat Bobo Boy.